Bersiap-siap dan ya, inilah dia kick off babak kedua. Persib Bandung menghadapi PKT Bontang. Kembali ke dalam. Lorenzo Cabanyas. Nyek Nyobe. Dorong saja kali ini. Bola kepada Siswanto. Umpan kepada El Loco Gonzalez. Masih ada Wilfredo Genes. Trias Budi Santoso. Tarik Al-Janabi kali ini berikan bola kepada James Deba. Masih James Deba. Kita lihat masih James Deba yang masih bola. Umpan kepada Titus Bonai. Titus Bonai. Masih memberikan umpan kembali kepada Tarik El-Janabi. Terlalu deras, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persib Bandung. Inilah dia Fahri Husaini, mantan playmaker tim nasional Indonesia yang juga pernah tampil di Perang Bintang pada awal-awal Liga Indonesia di tahun 1995. George Nyek Nyobe. Imral Usman. Maksudnya tadi kepada Tarik El-Janabi. Iqbal Samad. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Suhita Pata tadi. Maksudnya memberikan umpan. Joko Sidik. Trias Budi Santoso. Masih Trias Budi. Iswanto. Masih Iswanto, kita lihat mencoba dia melewati tekanan dari para pemain Persib Bandung. Inilah dia Iswanto. Kapten kesebelasan Eka Ramdhani. Fafa Arianto. Kembalikan kepada Maman Abdurrahman. Beberapa pertandingan terakhir kembali diplot sebagai seorang center back setelah sempat bermain sebagai back sayap kiri. Lorenzo Cabanyas. Gilang Angga Kusuma kali ini yang masih bola. Kembali umpan yang sangat baik. Lorenzo Cabanyas. Ya. Terlalu tinggi umpannya kepada El Loco Gonzalez. Sebuah setup serangan yang cukup menarik. Kita melihat bagaimana Fafa kembali menuju posnya. Sedikit depan kita melihat bagaimana anak Bandung mengawali babak kedua ini. Tarik El-Janabi mendapatkan pengawalan dari Suhita Pata. Iqbal Samad kali ini. Kembali Tarik El-Janabi. Masih Tarik El-Janabi. Pelanggaran. Kita lihat Tarik El-Janabi. Tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh AW1 tadi. Yaitu Iketut Sumerta. Tema bersadat. Ya, kembali kita lihat bagaimana kondisi dari anak-anak Bandung yang melepas bola yang sangat tidak terukur. Kita lihat hilang dari kebiasaan mereka biasa mainkan bola pendek dari kaki ke kaki menggunakan lini tengah hingga akhirnya bola ke depan. Namun kita lihat apakah ini indikasi bahwa mereka sudah mulai sedikit hilang kepercayaan diri. Kembali Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma kali ini. Umpan Gilang Angga Kusuma dan sebuah sundulan Hilton Moreira. Masih bisa diamankan, sebuah clearance langsung dilakukan tadi. Tekanan dari anak-anak Persib Bandung. Iswanto langsung saja membuang bola.
Kembali tekanan Hilton Morera. Wilfredo Genes. Joko Sidik tadi. James Debah yang dituju. Ya, Rafa Bastos bersiap-siap di pinggir lapangan. Saya pikir Hilton ditarik keluar. Boleh jadi seperti itu. Kita bisa menantikan siapa yang akan ditarik keluar untuk menyuntikkan Rafael Bastos yang sudah mengkontribusikan 8 gol, saya pikir, untuk Persib Bandung. Gilang Angga praktis tidak pernah tergeser perannya di Persib Bandung dalam 2 musim terakhirnya. Inilah dia para boboto. Semua kalangan, kecil, tua, muda, pria dan wanita hadir di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Ya, pastinya lengkaplah kegembiraan tadi yang kita lihat apabila Persib mampu memberikan kemenangan 3 poin tentunya untuk Boboto. Clearance tadi dari Wilfredo Genes berusaha dikejar oleh James Debah, tapi sudah berada dalam posisi offside. James Debah, striker asal Liberia. Kembali lagi kali ini Titus Bonai, Trias Budi. Bola kepada Tarik El-Janabi. Masih ada Tarik El-Janabi. Maksudnya tadi berikan bola kepada Imral Usman, terlalu deras. Tapi paling tidak penampilan anak-anak PKT Bontang di babak kedua ini sedikit lebih berkembang, lebih membaik dikomparasikan dengan penampilan mereka sepanjang babak pertama. Dan hal yang sedikit kontradiktif dialami oleh skuad Persib Bandung ketika mereka sepertinya mulai disodorkan untuk sebuah persoalan, kelelahan. Kita melihat peragaan one to touch yang cepat, yang penuh percaya diri, dengan pressing yang juga ketat di babak pertama, tidak lagi keluar di babak kedua ini. Bastos yang sejak kehadiran El Loco jarang mendapat tempat sebagai starter. Sebuah diskusi bersama Jaya. Kita nantikan siapa yang digantiin oleh Bastos, tapi saya menduga Hilton Morera. Imral Usman kali ini berebut bola dengan Siswanto. Masih Imral Usman, cukup baik Imral Usman kali ini melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Kali ini bola dikuasai oleh Tarik El-Janabi. Masih Tarik El-Janabi. Jumadi Abdi. Siswanto yang dituju. Terlalu keras umpan dari Jumadi Abdi tadi. Bagus maksudnya, tidak bagus akurasinya. Iya, saya setuju. Kita lihat bagaimana di sini anak-anak dari PKT sudah mulai berani memainkan bola, dan kita lihat tidak bertahan di setengah lapangan saja. Mereka sudah mulai juga berani mengambil peranan karena memang mereka juga melihat kondisi memang stamina mungkin yang dari kubu Persib yang telah memainkan 4 pertandingan. Itu memang yang diincar oleh Fahri, memaksimalkan kelelahan yang dialami oleh skuad Persib Bandung. Iqbal Samad mengawal ketat Hilton Morera. Ya, kita lihat Rafa Bastos. Ya, Rafa Bastos yang akan menggantikan seorang Suwita Patah. Ya. Suatu pergantian yang tampaknya akan mencoba menambah daya gempur dari Maung Bandung. Terbuka kemungkinan Hilton yang diplot sebagai gelandang dengan menduetkan Bastos bersama El Loco. Titus Bonai kali ini. Masih ada Gilang Angga Kusuma, Lorenzo Cabanyas, Rafa Bastos. Siswanto kali ini peluang El Loco Gonzalez. Sebuah sundulan dan sebuah sundulan dari Rafa Bastos. Sentuhan pertama dari Rafa Bastos nyaris menghasilkan sebuah gol. Iya, kita lihat bola tadi deflected dan mengarah kepada Bastos yang berdiri langsung melakukan heading, dan untung saja refleks dari seorang Sandi masih bisa mengamankan bola tadi sehingga hilanglah peluang. Kembali peluang. Kembali Sandi berjibaku untuk menggagalkan tekanan-tekanan dari para pemain Persib Bandung. Bila dia Rafa Bastos pencetak 8 gol bagi Persib Bandung dan 1 gol diantaranya melalui titik penalti. Kembali mencoba melakukan kembali sundulan dan membentur mistar gawang. Belum beruntung,
Tapi paling tidak kehadiran Bastos memberikan satu keuntungan berikut buat Persib Bandung. Nafas mereka sedikit jauh lebih agresif dengan menarik keluar Suwita Pata. Tapi mereka juga mesti ekstra hati-hati karena mereka tidak memiliki gelandang jangkar yang bisa menyeimbangkan format bermain mereka. Kita tahu PKT sekarang sudah mulai membagus tingkat kepercayaan diri mereka. Dalam pertemuan pertama, kedua tim ini bermain di mana PKT Bontang takluk 1-2 dari Persib Bandung dalam pertandingan berlangsung di Stadion Mula Warman. Ya, Inilah dia bagaimana saatnya bagi PKT Bontang untuk mencoba membalas kekalahannya, atau paling tidak mencoba untuk mencuri 1 angka dari Persib Bandung di kandang di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Hilton Moreira, umpan Hilton Moreira, Rafa Bastos yang dituju. Ya, Josiah Seton masuk menggantikan James Debah. Inilah dia Josiah Seton. 2 gol telah ia cetak menggantikan James Debah yang telah mencetak 3 gol bagi PKT Bontang. Ya, kita lihat bagaimana penampilan dari Debah tadi di babak pertama, juga di babak kedua ini belum begitu maksimal memang. Tentunya satu keputusan dari seorang Fahri kembali menarik dirinya dengan menyuntikkan Josiah Seton dan juga merupakan striker yang sangat berbahaya untuk mendampingi Tinus Munai tadi depan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Jumadi Abdi. Terlihat memang para pemain dari PKT Bontang berani keluar melakukan penyerangan. ya, lebih percaya diri. Hilton Moreira kali ini, serangan balik dari Persib Bandung. Cukup baik Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira menguasai bola. Dorong saja dia kepada Eka Ramdhani. Dorong kembali masih kepada Christian El Loco Gonzalez. Masih sedikit kesulitan para pemain dari Persib Bandung bisa menembus pertahanan Iqbal Samad, Joko Sidik ataupun juga Wilfredo Genes dan penjaga gawang M. Sandi tentunya. Rafa Bastos. Masih Rafa Bastos, kita lihat menguasai bola. Rafa Bastos kali ini, El Loco Gonzalez, Rafa Bastos sendiri. Kita tidak bisa melihat dengan jelas, dengan pasti apa yang membuat wasit oleh Hadi memberikan sebuah servis buat skuad Persib. Tidak ada dorongan dari Jumadi Abdi untuk pergerakan dari Bastos tadi. Lorenzo Cabañas dan juga Hilton Moreira bersiap-siap kali ini. Joko Sidik, Trias Budi, Josiah Seton, Wilfredo Genes, Titus Bonai, Jumadi Abdi, Tarik Aljanabi dan Imral Usman semua yang menjadi pagar. Sebuah tendangan kali ini masih berada di atas mistar dari M. Sandi yang dipaskan oleh Hilton Moreira. Ya, akurasi sangat baik dari Hilton Moreira. Namun tendangannya belum bisa merubah keadaan. Kita lihat walaupun bola mengarah ke gawang, namun kita lihat arah yang tepat sebenarnya ada di tangan daripada kiper M. Sandi. Kembali tidak hilanglah peluang dari Persib Bandung. Yegiobe, Trias Budi Santoso, Iswanto tadi.
Kita lihat bagaimana Rafa Bastos. Dia Iqbal Samad, pemain pinjaman dari PSM Makassar. Wilfredo Genes, Josiah Seton yang dituju. Siswanto, Eka Ramdhani yang tampaknya berperan sebagai seorang gelandang jangkar. Hilton Morera, Ya, kita lihat bagaimana begitu emosionalnya seorang Nova memberikan umpan yang sangat baik sebenarnya. Namun sayang kembali tidak bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Memang kita lihat gerak lari dari Hilton tadi memang sudah mendahului bola sehingga juga ya Nova memberikan umpan di belakang dari Hilton tadi. Kita melihat di sini bagaimana sebenarnya apabila Persib berani memainkan bola mendatar cepat, ini justru sangat membahayakan kubu dari PKT. Inilah yang hilang beberapa menit yang kita lihat saat ini. Kembali sepak pojok kali ini masih bisa diamankan. Peluang demi peluang dari Persib Bandung. Hilton Morera. Kita tidak melihat lagi bagaimana gerakan dari Siswanto di babak kedua ini. Seperti di babak pertama dia berani melakukan overlapping. Dia mampu melewati 2 bahkan 3 pemain. Namun kita lihat fokus yang sudah sedikit lebih memperhatikan juga pertahanan. Karena kita tahu bahwa di sektor di mana dia bermain, di situ ada Imral Usman tadi memberikan umpan yang sangat bagus terhadap Titus Bonai. Inilah kelihatan yang membuat gerakan daripada Siswanto sedikit 50-50. Dia harus melakukan pertahanan juga untuk menjaga gerak daripada Imral. Dan dia juga harus melakukan penyerangan untuk memberikan umpan-umpan terukur kepada kedua striker dari Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini. Rafa Bastos. Ada Siswanto yang berusaha mengejar bola. Masih dapat dikuasai Siswanto. Meninggalkan lapangan permainan sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Imral Usman memberi assist bagi Titus Bonai. Loco Gonzalez, Rafa Bastos dan juga Hilton Morera berada dalam kotak penalti lawan. Sudah dilakukan kali ini. Masih dapat diamankan tadi oleh Wilfredo Genes. Maman Abdurrahman. Menarik mencermati perlawanan yang tanpa kenal lelah dari anak-anak PKT Bontang. Kita melihat Persib pun juga sedikit mengalami penurunan performa bermain. Titus Bonai. Masih Titus Bonai kali ini. Lebih dekat kepada Tema Mursadat daripada Josiah Seton yang ditujunya. Wilfredo Genes. Lebaran ke dalam kali ini. Memang semenjak masuknya Fahri Husaini di kubu PKT Bontang, ada sejumlah nama muda yang dimasukkan atau juga diselipkan seperti Titus Bonai. Dan kali ini adalah bagaimana peluang dari Rafa Bastos. Pelanggaran tampaknya dari wasit atau juga dari kiper M. Sandi. Ya, kita melihat memang satu gerakan yang juga sedikit berbahaya dari Sandi. Tadi kita lihat dia keluar untuk menyelamatkan bola, namun ayunan kakinya yang sangat tinggi. Dan inilah keputusan oleh Hadi memberikan pelanggaran dan juga kartu kuning tentu kepada Sandi. Ya, kartu kuning yang keempat yang beredar dalam partai ini sementara sejauh ini. Tapi saya juga mencermati bagaimana keputusan Sandi untuk dengan cepat meninggalkan sarangnya juga adalah sebuah keputusan yang bagus. Kalau tidak, boleh jadi Hilton bisa memetik gol kedua. Atau Bastos tadi kita lihat. Ya, bersiap-siap ini adalah pergantian ketiga bagi PKT Bontang. Joko Sidik, pemain muda yang juga diselipkan oleh pelatih Fahri Husaini di putaran kedua ini, digantikan oleh Ardiansyah.
Kembali pagar dari PKT Bontang. Sementara ini ada Eka Ramdhani dan juga Lorenzo Cabanyas. Ini adalah bola-bola dari Lorenzo Cabanyas yang terkenal dengan tendangan kaki kiri melengkungnya. Hilton Morera terus dia memberikan debat kepada wasit oleh Hadi. Lorenzo Cabanyas kali ini kembali membentur pagar. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, sepak pojok. Sepak pojok dari sisi yang berbeda kali ini. Inilah ada Benz, masih ada Erlangga Sucipto, masih ada Atep, Waluyo dan juga Zainal Abu Arif. Sepak pojok kali ini dan sebuah sundulan dari El Loco Gonzalez. Masih berada di atas misar dari M. Sandi. Belum mendapatkan bola-bola matang kali ini Christian El Loco Gonzalez dalam partai ini. Iya, walaupun juga dia mendapatkan bola yang juga terukur, namun memang begitu ketatnya penjagaan dan gangguan dari anak PKT. Inilah yang sangat menyulitkan seorang El Loco untuk mencetak gol. Dan kembali disiplin yang sangat tinggi dari anak PKT kembali menyulitkan dia untuk mencetak gol. Ya, saya sepakat dengan VV. Tingkat disiplin yang ketat, yang bagus dari skuad PKT Bontang di bawah komando Wilfredo Genes. Sedikit menyulitkan buat pergerakan dari El Loco Gonzalez. Bahkan juga Hilton yang dikenal sebagai aktor di areal penalti. Lorenzo Cabanyas. Blocking dari Wilfredo Genes terhadap El Loco Gonzalez. Reaksi wajah dari El Loco Gonzalez. Ya, seharusnya apabila Persib mengalami deadlock dari seorang El Loco Gonzalez, seharusnya juga ada inisiatif dari lini kedua. Kita tahu situ ada Cabanyas, ada juga Hilton, ada juga pemain yang lain. Mungkin mereka harus berani untuk keluar untuk mencari peluang mencetak gol tentunya. Ya, bahkan juga diperlukan sedikit keberanian dari Jaya karena di bench ada 3 tombak lagi yang tersisa di situ. Offside kita lihat. Ya, Sudah berada dalam posisi offside. saya pikir oleh Hadi terlambat meniup peluit. Kalau kita tahu bahwa asisten wasit 2 Suaid Sulaimi lebih dulu mengibaskan bendera offside. Tendangan bebas Wilfredo Genes kepada Imral Usman. Berusaha berikan bola kepada Tarik El Janabi. Buang saja oleh George Nyeknyobe. Cukup banyak perubahan dilakukan sejak kehadiran seorang Fahri dalam skuad PKT Bontang. Salah satu adalah lebih banyak mengoperasikan Imral Usman di sektor sayap. Tadi adalah seorang tombak murni. Muhammad Abdurrahman. Ya, entah apa yang dilakukan oleh Maman dari kita, bagaimana kepanikan yang seharusnya tidak dilakukan ya. Kita lihat dari sebenarnya bola bisa dikuasai dan mengarahkan bola ke depan, bukan justru malah membuang lagi. Dengan maksud yang terlihat bahwa dia akan kembali, kita lihat. Lalu Muhammad Abdurrahman. Sangat mungkin kelelahan bisa merusak konsentrasi bermain dan juga fokus bermain tentu saja. Ya, tentunya kembali kepada keberanian setiap pelatih untuk merotasi pemainnya. Betul. Karena kita tahu juga memang apabila pemain mengalami suatu tingkat kecapean yang sangat tinggi ya peluang, tentunya juga akan lebih mengakibatkan kefatalan terhadap pemain itu sendiri apabila dia akhirnya mengalami cedera yang mungkin sangat berbahaya tentu. Betul. Serangan dari Persib Bandung.
M. Sandi. Ya, inilah dia salah satu cara untuk memperlambat tempo permainan. Ya. Sebuah gerakan-gerakan kecil yang boleh jadi juga bisa memicu emosi. Fafa Arianto. Cukup berani tadi George Nyeknyobe melakukan back pass. Rafa Bastos. Eka Ramdhani. Imral Usman kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Josiah Seton. Titus Bonai. Offside. Oh. Iswanto kali ini menguasai bola bagi PKT Bontang. Bentur Maman Abdurrahman tadi. Siswanto. Hilton Morera yang dituju. Ada Iqbal Samad. Ya, kembali long pass Ya. yang dimainkan anak-anak Persib yang tidak begitu efisien. Ada kesan pemaksaan di Ya. situ. Ada kesan kekurang sabaran di situ. Masih ada 20 menit di depan. Kita melihat tidak ada ciri tim sekelas Persib yang sangat berani, sangat percaya diri, dan sangat skematis seperti apa yang mereka pertunjukkan di sepanjang atau paling tidak dalam 30 menit babak pertama. Sekarang semuanya seperti hilang. Saya pikir jadwal yang padat, kelelahan, dan juga tekanan dari internal mereka sendiri, bertarung melawan diri sendiri, plus tentu juga ada tuntutan secara implisit dari Boboto untuk bisa kembali mencatatkan kemenangan, membuat mereka seperti kehilangan touch, membuat mereka seperti kehilangan bentuk, dan ini dia peluang. Ada Mentah Wilfredo lagi. Genes. Lebar ke dalam kali ini. Lade Wilfredo Genes benar-benar menjadi tembok terakhir bagi PKT Bontang. Josiah Seton. Ya, tidak ada pilihan, Ya, bertarung sendirian di depan, dikepung 3 nama di belakang. Josiah Seton, Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan kali ini kepada Maman Abdurrahman. cukup keras tadi Maman melakukan tackling terhadap Titus Bonai. Kita melihat Maman mulai sedikit ada tingkat emosi yang begitu tinggi. Ya, di depan wasit sangat keras. Bahkan Maman juga akhirnya sekarang harus lebih berhati-hati dengan kartu yang didapatnya. Karena kartu kuning kedua adalah kartu merah bagi dirinya. Tarik Al-Janabi. Kosong kali ini, kita lihat bagaimana lapangan tengah dari Persib Bandung dan sebuah tendangan dari Josiah Seton. sebuah keputusan yang bagus, yang pas dengan timing yang juga begitu tepat yang dilepaskan oleh Josiah Seton. Ini dia tendangan keras dan ditepis tipis oleh Tema Mursadat untuk kemudian berbuah sebuah sepak pojok nyaris tadi. Ya, Atep masuk menggantikan Eka Ramdhani. Dua sahabat yang berganti peran. Ya, apa yang terjadi kita tidak tahu.
pergantian ini, menurut saya apa yang dilakukan oleh Eka sebenarnya dia cukup baik untuk menjadi mediasi antara depan dan belakang. Saya melihat di sini justru malah semakin sulit karena memang tidak ada satupun tipe pemain bertahan yang dimiliki di kubu Persib saat ini. Ya. Dan ini boleh jadi adalah buah dari atau cermin dari kebingungan seorang Jaya dalam menyusun formasi, dalam merotasi pemain. Kita melihat Reaksi dari sedikit Abu Zainal Arif. gurat kekecewaan dari Zainal Arif yang belakang memang jarang mendapat tempat sebagai starter. Dan kita lihat Maman mulai terpincang-pincang. Serangan kembali kali ini. Hilton Moreira. Sebuah lob dari Hilton Moreira dan sebuah gol. Hilton Moreira akhirnya berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1. Persib Bandung unggul atas PKT Bontang. Ya, kita lihat di sini kesalahan dari M Sandi keluar dari gawangnya untuk menghalau bola. Sangat-sangat disayangkan karena kita lihat Hilton dengan kepintaran melakukan lob bola, dan di sini kita ada dua pemain sebenarnya mengejar, dan untuk apa Sandi keluar begitu jauh? Sebenarnya tidak begitu berbahaya kalau dia tetap ada di gawangnya. Ya, ini adalah kecerdasan dari seorang Hilton Moreira melihat ada space yang begitu lebar, dan juga cermin dari kurangnya jam terbang M Sandi, atau juga boleh jadi cermin dari kurangnya komunikasi antara Sandi dengan Iqbal, bahkan juga Wilfredo Genes. Kita lihat bagaimana gawang begitu kosong dan Hilton dengan satu sontekan melob bola. Sebuah gol yang tidak lahir lewat sebuah setup, tapi paling tidak Hilton cukup cerdas dalam memaksimalkan peluang ini. Imran Usman. Tarik Aljanabi kali ini. Umar cukup baik tarik Aljanabi. Berhasil digapai oleh Jose Seton. Ya, sepak pojok kali ini. Ya. Ya, kita lihat di sini dengan skor 2-1 yang sekarang dimiliki oleh kubu Persib. Seharusnya juga mereka kembali harus bisa mempertahankan keadaan ini dengan lebih disiplin dalam pertahanan dan tidak melakukan hal ceroboh seperti yang dilakukan di pertandingan-pertandingan lain tentunya. Situasi yang hampir sama terjadi di pertandingan ini dengan apa yang terjadi ketika menghadapi Persiba Balikpapan. Imran Usman lemparan ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Wow, ternyata lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Siswanto. Pelanggaran. Kita lihat bagaimana adu argumen Siswanto dengan Imran Usman. Ya, dua pemain memang sejak menit pertama sudah terlibat duel. Cukup menarik memang kita dengan keberadaan Siswanto dan juga di situ ada Imran. Pemain yang begitu maksimal mengeluarkan tenaganya dan tidak untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk timnya tentunya. Ya. Eloko berpikir untuk sebuah gol dalam aksi ketiganya bersama skuad Persib. Seperti yang tadi kita katakan bahwa satu keberuntungan lah, walaupun dengan keberadaan Eloko dia tidak bisa bermain begitu maksimal karena dimatikan oleh setiap lawan-lawannya, dan inilah keuntungannya bahwa pemain lain bisa mempunyai peluang keluar dari tekanan yang dimiliki dari seorang Eloko, menghilangkan konsentrasi itu dan akhirnya bisa mencetak gol tentunya. Ya. Saya pikir juga apapun yang terjadi terhadap Eloko bukan berarti Eloko bermain jelek di pertandingan ini. Tapi paling tidak kita tahu bahwa dalam 3 penampilan terdahulu Eloko selalu ada gol dari pemain bernama Christian Alaves Gonzalez ini. 1 gol dari Persipura. Gol pertamanya untuk Persib.
Ya tentu juga assist yang terbaik tadi saya bilang. Betul. Apabila dia tidak memberikan assist tadi, tidak mungkin juga Cabarresi melakukan gol. Iswanto. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Yang Tampak masih memiliki hasrat untuk menambah jumlah golnya. Renzo Cabañas, Fafa Arianto, Rafa Bastos, dan juga Eloko Gonzalez. Kalian para boboto kembali bergembira dengan gol dari Hilton Moreira. Coach Jaya Hartono. Masih terjadi perebutan bola. Titus Bonai. Ya, pelanggaran terjadi. Ya, kita lihat bagaimana perebutan bola. Ya, diprotes wasit oleh Hadi, oleh sejumlah pemain dari PKT Bontang. Ya, kita melihat memang satu protes yang dilancarkan. oh bahaya. Josiah Seton kali ini. Peluang. Kita lihat tadi protes yang dilakukan pada saat wasit belum meniupkan Ya. fluidnya. Di situ sudah ada tarikan bola dengan tangan yang digunakan oleh Hilton. Inilah yang diharapkan dari anak-anak PKT untuk wasit memberikan kartu terhadap Hilton. Ya, kita melihat memang suka atau tidak kepemimpinan wasit oleh Hadi tidak begitu maksimal pada malam hari ini. Sebelum drama ketika Hilton Moreira memegang bola, wasit belum meniup fluid sama sekali. Hilton Moreira kali ini. Wilfredo Genes. Sebuah clearance dari Wilfredo Genes. Kembali kali ini bola menuju ke dalam kotak penalti. Hasil diamankan oleh Iswanto. Jumadi Abdi. Josiah Seton yang dituju tadi. Rafa Bastos. Masih Rafa Bastos. Ada Ardiansyah tadi. Ya, clean saya pikir. Tarik Aljanabi kepada Iswanto. Josiah Seton. Maman Abdurrahman memegang ban kapten. Ya, pelanggaran terjadi. Terhadap Ardiansyah. Nadia Hilton Moreira. Ya, sebuah guntingan. Saya pikir ini pantas disodori kartu kuning. Ini mungkin oleh Hadi tidak memberikan peringatan apa-apa buat Hilton Moreira. Wilfredo Genes kita lihat. Dan juga ada Tarik Aljanabi. Tarik Aljanabi kali ini. Dan peluang tentunya bagi Titus Bonai. Josiah Seton. Hampir saja drama terjadi. Rendra, kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki, tendangan yang sangat keras. Dan kita lihat di sini tema tidak begitu lengket dan satu sepakan dari Seton. Dan kembali Titus Bonai melakukan tendangan. Dan inilah di sini letak daripada offside yang terjadi.
Ya. Karena kita lihat posisi tadi daripada Satan sudah berada di daerah offside. Hujan yang belum juga berhenti mengguyur memang membuat laju bola lebih cepat dan licin tentu saja. Sehingga membuat tangkapan dari Tema tidak begitu maksimal. Saya pikir Jaya zikir. Dan juga tentunya adalah dak, dik, duk. Menunggu 5 menit terakhir jalanan pertandingan di malam hari ini. Tema Mursadat lepas sebuah penyelamatan tadi dari Jose Setan. Gilang Angga Kusuma, Tarik Al-Janabi, Empat menit yang mendebarkan buat siapapun yang berada di balik layar Persib Bandung. Iswanto berikan pengawalan kepada Hilton Moreira. Iqbal Samad. Fafa Arianto. Atep tadi duel dengan Tarik Al-Janabi. Seru dan juga dramatis tentunya nih di sisa waktu kurang dari 4 menit. Ya, tidak banyak beda dengan ketika Persib Bandung menggulingkan Persiba 2-1. Maman Abdurrahman. Dan kalau saja skor ini bertahan sampai akhir pertandingan, ini adalah kemenangan yang berat, kemenangan yang penuh catatan buat seorang Jaya. Kemenangan yang mereka dapatkan dengan susah payah. Jumadi Abdi yang dituju maksudnya. Ada Siswanto. Masih Siswanto. Siswanto kita lihat. Gagal dia tadi memberikan umpan kepada El Loco Gonzalez. Imral Usman tadi. Masih Imral Usman. Imral Usman duel tadi. Atep. Kehabisan tenaga tampaknya Imral Usman. Cukup bagus penampilan Imral. Offside Titus Bonai. Tenang bebas dilakukan oleh Tema Mursadat. Rafa Bastos kali ini berikan bola kepada El Loco Gonzalez. Ardiansyah. Kurang dari 60 detik waktu bagi PKT Bontang untuk mencuri gol kembali. Ya, pelanggaran terjadi. Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat apa yang terjadi. Kapten kesebelasan Imral Usman.
Coach Fahri Husaini, salah satu gelandang terbaik yang pernah lahir di bumi Indonesia. Pernah mengantarkan Indonesia merebut medali perak dalam SEA Games di tahun 1997 Jakarta. Helton Moreira, kita sudah masuki tambahan waktu, 2 menit tambahan waktu, dan kali ini masih ada kesempatan bagi kedua tim untuk merubah skor. Tariq Al-Janabi, Titus Bonai, maksudnya kepada Jumadi Abdi tadi. Iqbal Samad tadi. Coba berikan umpan ke tengah kotak penalti. Para boboto. Tidak hentinya mereka bernyanyi dan juga menari. Sewajarnya mereka melakukan itu. Sebuah kemenangan berat yang mereka dapatkan dari partai yang juga berat. Gilang Angga Kusuma kali ini. Helton Moreira, Wilfredo Genes. Tariq Al-Janabi. Serangan terakhir tampaknya bagi PKT Bontang. Ya. Masih Tariq Al-Janabi, kita lihat Tariq Al-Janabi. Jumadi Abdi. Ya, akhirnya wasit oleh Hadi. Dan kita lihat bagaimana sujud syukur dari seorang pelatih Jaya Hartono mengantarkan timnya unggul 2-1 atas PKT Bontang dalam duel yang begitu dramatis. Lorenzo Cabanyas dan juga Helton Moreira dan juga Titus Bonai adalah pencetak gol di pertandingan malam hari ini. Dan inilah